Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya, Tarik Afrizal Putra dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Baik teman-teman, di sini saya akan mereview sedikit tentang laporan keuangan konsolidasian tahunan dari PT AC Hardware Indonesia. Baik teman-teman, kita singgung sedikit di sini yaitu TBK. Nah, TBK itu adalah saham terbuka bagi siapa saja yang hendak membelinya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, slide selanjutnya yaitu surat pernyataan direksi, laporan auditor independen. Nah, jadi PT AC Hardware ini sudah teraudit ya teman-teman. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah surat pernyataan direksinya tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, di sini nama-nama yang menandatangannya. Nah, inilah laporan auditor independen. Nah, di situ ada tanggung jawab auditor, teman-teman. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Nah, jadi ada opininya yaitu menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar. Nah, secara wajar ini apa teman-teman? Sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Kemudian dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT AC Hardware Indonesia, TBK dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Nah, jadi auditnya ini sudah real, teman-teman. Nah, di situ ada penekanan atas suatu hal. Kami membawa perhatian ke catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan tentang situasi perekonomian dampak dari wabah virus corona di tahun 2021 kemarin, teman-teman, di Indonesia terhadap grup dan langkah-langkah yang diambil grup dalam merespon kondisi ini. Kita lanjut. Adapun hal lain dari audit ini yaitu audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim PT AC Hardware Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Desember terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan PT AC Hardware ini terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021. Nah, di sini kita langsung saja ke laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, di sini teman-teman kalau belajar PDA yaitu persamaan dasar akuntansi, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, yang pertama itu ada aset lancar. Apa itu aset lancar? Aset lancar itu kekayaan perusahaan yang sifatnya kurang liquid atau sulit diubah menjadi dana tunai dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, di sini maksudnya itu umur manfaatnya itu kurang dari 1 tahun. Nah, kemudian itu ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini baik teman-teman, kita lanjut ke laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang pertama itu ada aset lancar. Nah, jadi aset lancar ini teman-teman umur manfaatnya kurang atau kurang dari 1 tahun. Kemudian yaitu ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini kekayaan perusahaan yang sifatnya
liquid atau sulit diubah menjadi dana tunai dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, kemudian, di sana ada liabilitas dan ekuitas. Nah, kita bahas pertama yaitu liabilitas. Liabilitas ini adalah kewajiban, teman-teman. Kewajiban suatu laporan keuangan. Yang pertama itu liabilitas jangka pendek dan ada liabilitas jangka panjang. Nah, di sini kita bahas yaitu liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Nah, ini ada total liabilitas, kemudian ada ekuitas. Ekuitas ini adalah semisalkan modal kita, modal saham, laba ditahan. Kita ekuitas di laporan keuangan. Kemudian kita lanjut ke laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain. Nah, laporan laba rugi ini kita bahas yaitu laporan laba rugi. Laba rugi ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Nah, itulah tadi laba rugi, teman-teman. Yang kedua yaitu kita bahas dari laba kotor. Laba kotor ini adalah keuntungan penjualan pendapatan dengan biaya untuk membuat suatu produk atau penyediaan jasa sebelum dikurangi biaya overhead, gaji, pajak, dan pembayaran bunga. Nah, laba kotor ini juga dapat diperoleh dari selisih antara pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Nah, yang kedua itu di sana ada laba usaha, teman-teman. Laba usaha ini adalah pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Laba usaha ini berbeda dengan laba ekonomi, yaitu pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Nah, kemudian di sana ada laba ditahan. Maksud laba ditahan ini, teman-teman, mana laba ditahan ini? Bentar. Oh, sepertinya tidak ada laba ditahan, teman-teman, di sini. Kita bahas saja laba ditahan itu keuntungan bersih yang diputuskan untuk tidak dibagikan kepada investor karena berbagai macam tujuan. Sedangkan laba tahun berjalan ini, nah di sana ada laba tahun berjalan. Kita bahas laba tahun berjalan, yaitu laba tahun berjalan itu merupakan laba bersih yang telah dipotong pajak. Dan ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ini adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Itulah tadi laporan perubahan ekuitas. Kemudian di sini ada laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas itu adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Nah, itulah tadi laporan arus kas, teman-teman. Kemudian
di sini tadi ada sebentar teman-teman. Nah, penghasilan komprehensif lain. Apa itu komprehensif lain? Laporan komprehensif penghasilan komprehensif lain itu ialah penghasilan yang tidak termasuk dalam penghasilan atau beban yang diakui dalam laba rugi. Nah, itulah penghasilan komprehensif lain. Nah, kemudian di sini laporan arus kas. Nah, di sini ada catatan atas laporan keuangan konsolidasian, teman-teman. Yang pertama yaitu ada pendirian perusahaan PT Asearo Indonesia PDK atau perusahaan didirikan awalnya bernama PT Kawan Lama Home Center berdasarkan akta notaris nomor 17 tanggal 3 Februari 1995 dari Beni Kristianto Esa Notaris di Jakarta. Nah, jadi awal mula PT AC Hardware Indonesia ini awalnya namanya Kawan Lama Home Center berdasarkan akta notaris nomor 17 teman-teman. Kemudian yaitu ada catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Nah, di sini saya bacakan yaitu kantor perusahaan terletak di gedung Kawan Lama lantai 5, Jalan Puri Kencana nomor 1, Puri Kembangan, Jakarta. Nah, di sana di Jakarta sana kawan-kawan. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 22 Desember 1995. Nah, pemegang saham PT Kawan Lama Sejahtera ini yaitu mayoritas perusahaan yang merupakan entitas anak langsung dari PT Kawan Lama Internusa. Kemudian yaitu penawaran umum. Nah, ada juga penawaran umum, teman-teman, pada tanggal 11 September 2007 melalui surat pengantar pernyataan pendaftaran. Perusahaan telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal sejumlah 515 juta dengan saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp820 per saham. Pada tanggal 30 Oktober 2007, berdasarkan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Nah, perusahaan ini telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan penawaran. Kemudian yaitu ada entitas anak dan entitas asosiasi. Pernyataan saham pada entitas anak dan entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, di sini masih ada juga catatan atas laporan keuangan konsolidasian lanjutan dari PT Toys Games Indonesia. Anggaran dasar TGI telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU-459.A.A.H.01.01 pada tanggal 16 September 2009 dengan persentase kepemilikan perusahaan sebesar 99,9950% berdasarkan akta notaris nomor 209 tanggal 29 Desember 2010 dari Budi Ningsih Kurnia SA pengganti notaris Eliwati Jitra SA notaris di Jakarta. Persentase kepemilikan perusahaan berubah menjadi 59,997% berdasarkan akta notaris nomor 8 tanggal 3 Oktober 2011 dari Eliwati Jitra SH notaris di Jakarta. Persentase kepemilikan perusahaan berubah menjadi 59,9988%. Nah, alat transaksi tersebut perusahaan mencatat selisih transaksi perubahan ekuitas anak sebesar Rp239.797.199 yang merupakan bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, itulah tadi teman-teman. Nah, di sini masih ada juga catatan laporan keuangan konsolidasian lanjutan. Nah, di sini ada Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi. Perubahan itu dari
catatan dari 2021, dari 2020 ke 2021. Nah, kebijakan akuntansi signifikan. Ada juga kebijakan akuntansi signifikan. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan atau SAK. Laporan keuangan konsolidasian grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia yang meliputi pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI serta peraturan pasar modal yang berlaku antara lain peraturan otoritas jasa keuangan atau badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Kemudian yaitu ada dasar pengukuran dan penyusupan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Nah, laporan keuangan konsolidasian ini disusun secara atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Kemudian yaitu pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada tahun berjalan. Nah, di sini ada standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada tahun setelah tanggal 1 Januari 2021 dengan penerapan di sini diperkenankan, yaitu ada banyak teman-teman di sini. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip konsolidasian. Prinsip-prinsip konsolidasian ini, laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan perusahaan dan entitas anak seperti disebutkan pada catatan 1C tadi. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh grup, yakni grup Trexpos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas atau kekuasaan atas investi. Nah, kemudian ini ada jika grup kehilangan pengendalian. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara, teman-teman. Kemudian yaitu transaksi dan saldo mata uang asing. Nah, dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama, di mana entitas beroperasi, mata uang fungsional perusahaan dan entitas anak dalam rupiah. Dan ada transaksi dari saldo dengan pihak berelasi. Nah, kemudian itu instrumen keuangan atau pengakuan dan pengukuran awal. Ada juga pengukuran selanjutnya aset keuangan. Jadi itu pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan. Nah, ada juga penurunan nilai aset keuangan. Aset keuangan ini dinilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada setiap akhir periode laporan. Nah, kemudian itu penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan. Apa itu? Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir. Atau grup mentransfer aset keuangan dan secara substansional mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Kemudian yaitu ada metode buku bunga efektif. Metode suku bunga efektif ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan, diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan. Nah, kemudian yaitu ada
reklasifikasi. Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman. Kita mereview laporan keuangan PT AC Hardware tadi. Baik, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada yang belum mengerti, bisa komen di kolom komentar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.